Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ahmad Atus Solika Dan saya Jawar Burhanuddin di di podcast SMK BTP Juwana. Benar, pintar, kekar, bisa. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton, selamat datang. Podcast SMK BTP Juwana adalah podcast di mana segala hal tentang pendidikan, bisnis, dan isu-isu terkini akan dibahas secara tuntas. Dan episode kali ini, kita akan membahas tentang inovasi dan kreativitas dari siswa SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Halo Mas Tommy. Hai. Mas Tommy sekarang kelas berapa dan jurusan apa di BTP? Saya kelas 12 dari Desain Pemodel dan Informasi Bangunan. Sejak kapan Mas Tommy mengetahui dunia properti kesenian ketoprak? Sejak saat saya SD. Waktu itu kelas 3, saya mencoba dengan teman-teman saya membuat miniatur itu. Boleh tahu faktor apa yang mendorong Mas Tommy menyukai hal tersebut? Pertama, faktor dari panggilan hati. Karena pelukis ketoprak itu jarang ada yang minat untuk anak mudanya, sehingga saya terjun ke sana. Kapan biasanya Mas Tommy membuat properti kesenian ketoprak? Kalau untuk sekarang itu saya membuatnya pas hari Sabtu dan Minggu. Karena Senin sampai Jumat itu saya sekolah sampai sore. Jadi ada waktu luang ya hari Sabtu dan Minggu. Cuma sebelum pandemi itu saya setiap hari ngelukis sampai malam. Kalau boleh tahu Mas Tommy melukis apa? Melukis miniatur ketoprak. Apakah orang tua Mas Tommy mendukung dengan hal tersebut? Orang tua sangat-sangatlah mendukung. Beliau kalau saya minta untuk mengantarkan ke tempat ini juga mau, sangat mendukung. Kira-kira untuk fee atau bayaran kisaran berapa per project Mas Tommy? Itu gak tentu ya, karena saya menjualnya kan gak tetap. Ada yang saya naikkan, ada yang saya turunkan harganya. Kalau untuk yang pertama kali pesan itu saya agak sedikit mahalkan. Kalau yang sudah pesan ke saya banyak kan saya agak murah sedikit, karena kan pelanggan. Dalam pembuatan properti tersebut, apakah Mas Tommy membuat sendiri atau memiliki tim? Saya tidak memiliki tim, jadi saya mengerjakannya sendiri. Dalam pembuatan sebuah properti kesenian ketoprak, apakah Mas Tommy mengalami kegagalan atau kendala? Pernah. Waktu itu saya membuat miniatur Wahyu Manggolo. Tulisannya itu terlalu kecil. Jadi saya terpaksa membuatnya lagi. Itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Gagal itu pernah. Bahkan saya pernah ditipu. Waktu itu dapat pesanan dari Pakis. Ada panggung kelir, miniatur kelir 4. Harganya 200. Itu saya ditipu. Enggak parani ke rumah saya, enggak dijemput ke rumah saya. Dan saya jual lagi dan akhirnya laku. Itu boleh tahu kapan waktu ditipunya, Mas? Apa? Kapan ditipunya? Boleh tahu waktu kapan? Waktu 2020. Bulan apa ya? Sudah lama kayaknya. 2 tahun yang lalu. Langkah apa yang Mas Tommy lakukan ketika mengalami sebuah kegagalan? Kegagalan dalam apa ya? Kegagalan dalam membuat proyek ketoprak. Yang pertama saya menganalisis kesalahannya. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Kalau nggak bisa diperbaiki ya saya membuat baru lagi. Contoh kegagalan saat Mas Tommy mengerjakan properti kesenian ketoprak. Tuh salah motong biasanya. Ukurannya yang kurang besar atau kurang kecil. Kadang melukis itu catnya terlalu kandel. Saya mengulang lagi, membuat baru lagi. Gagal. Motong besi salah. Juga rugi. Nah, kan hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kira-kira siapa sih tokoh pahlawan yang menjadi inspirasi Mas Tommy? Boleh dijelaskan alasannya? Tokoh pahlawan di sebelah saya yaitu Soekarno. Karena beliau adalah pahlawan proklamator bagi Indonesia, juga presiden bagi Indonesia.
bagaimana prestasi Mas Tommy ketika berada di sekolah? Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu mendapatkan peringkat 3 besar dari SD. Bahkan itu pas SMP kelas 8 saya itu mendapat peringkat 1 paralel 1 SMP. Dan waktu wisuda saya mendapatkan juara 2 paralel pas wisuda SMP. Kalau boleh tahu Mas Tommy dulu berada di SMP mana? Saya berasal dulu di sekolah SMP 2 Juwana. Miniatur panggung ketoprak apa yang pernah Mas Tommy buat? Banyak, nggak kehitung ya. Ada Warsito Budoyo, Wahyu Manggolo, miniatur, terus Sansa Alesa, Wahyu Utomo, banyak, nggak kehitung ya. Apa target Mas Tommy ke depannya? Apakah Mas Tommy ingin kuliah, kerja, atau meneruskan bisnis di bidang properti kesenian ketoprak? Saya setelah lulus dari sini akan melanjutkan kuliah di jurusan teknik sipil. Karena itu kemauan dari orang tua saya. Dan untuk ketoprak saya puas-puaskan dulu ya, karena kan waktu kuliah nanti kan nggak ada waktu untuk melukis. Boleh tahu apakah Mas Tommy punya pacar? Saat ini belum ya, nggak ada. Oke. Apa moto Mas Tommy agar bisa sukses seperti sekarang? Asalah bidang yang kamu sukai. Terus dibalik kesuksesan seorang anak ada doa orang tua di dalamnya. Jadi kriteria pacar Mas Tommy seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk kriterianya ya, yang pertama tuh suka ketoprak, hobi, satu hobi. Yang kedua, yang pastinya ya cantik. Terus apalagi ya? Ya yang mendukung, mensupport saya lah intinya. Apa yang mau Mas Tommy ucapkan untuk orang yang berharga di kehidupan Mas Tommy? Untuk teman saya ucapkan terima kasih karena telah mensupport saya, mendukung sehingga saya bisa seperti ini. Apakah ada kesenian ketoprak yang dekat dengan Mas Tommy yang mungkin memotivasi karir Mas Tommy membuat miniatur? Yang pertama gini, saya tuh bukan fans fanatik satu ketoprak saja ya. Jadi saya menyukai grup semuanya. Cuma kalau personalnya itu di Wahyu Budoyo. Saya kenal dengan pelukisnya yaitu Mas Dwi. Sekaligus guru saya, guru melukis, juga teman bercerita lah, guru itu. Kenapa Mas Tommy menyukai ketoprak? Kenapa Mas Tommy menyukai ketoprak Wahyu Budoyo? Karena Wahyu Budoyo itu beda dari yang lain. Karena itu Wahyu Budoyo itu yang ditunjukkan itu lakone, bukan sebatas hiburan kayak ketoprak lain kan biasanya yang paling lama itu ban, ada gelan. Kalau Wahyu Budoyo itu yang lamanya itu pas dilakon. Berarti kan ceritanya kan dapat, pakemnya dapat. Ya, dan juga yang itu lukisannya bagus menurut saya. Panggungnya besar. Jadi ya, senang. Biasanya Mas Tommy memasarkan miniaturnya melalui media apa aja? Saya itu memasarkannya di Facebook. Ada yang sudah tahu Facebook saya? Bisa di-add ya. Tommy Art Budoyo ya. Di situ saya memposting karya-karya saya. Dan saya juga mempunyai grup di Facebook dan di WA. Itu yang mengelola juga saya, adminnya. Jadi saya memasarkannya sih di situ. Cuma waktu itu pas 2 tahun yang lalu itu dipasarkan di Shopee oleh sepupu saya. Akhirnya laku ke Rembang, Lasem itu. Pernah sampai ke Lasem dari Shopee, dipasarkan di Shopee. Boleh tahu kenapa Mas Tommy memilih media Facebook? Nah, Facebook kan setiap orang kan punya. Kalau Instagram kan orang-orang yang sudah sepuh kan nggak punya. Facebook kan punya semua orang. Atau anak-anak juga sekarang juga punya kan.
Facebook kan mencakup banyak orang. Konsumen yang paling jauh boleh dari mana aja? Paling jauh saat ini di Jakarta. Beliaunya tuh aslinya dari Gabus, Tanjang, cuma merantau ke Jakarta. Nah, beliaunya ini malah sudah berkeluarga, punya 2 anak, malah hobi ketoprak. Terus paling jauh lagi yaitu di Rembang, di Lasem ya. Di Lasem, di Selopuro, Rembang, Lasem. Itu paling jauh. Biasanya Mas Tommy menjual properti kesenian ketopraknya dengan harga berapa termahal? Saya nggak mematok harga ya, yang saya bilang dari awal tadi. Tapi harga termahal itu pas di Rembang ya. Di Lasem itu saya kasih harga 650. Itu full panggung, pilar, tapi itu dari krayon. Sekarang kan saya dari cat, otomatis kan mahal lagi ya. Yang termahal juga itu 650.000 kirim ke Rembang. Terus ada orang dari Jakarta yang tadi itu juga 650. Cuma enggak sama panggung, cuma pilar sama keberlapan. Bagaimana urutan proses pembuatan properti kesenian ketoprak? Dalam membuat miniatur ketoprak itu saya ada 2, yaitu geber dan pilar. Untuk pertama ya, pilar. Untuk pilar saya memotong tripleknya dulu. Saya potong menggunakan cutter dan pemes. Dalam proses pembuatan, gergesi apa? Memotong. Dalam proses memotongnya itu saya pernah memotong tangan saya, terkena gitu, sampai berdarah gitu. Terus setelah itu saya amplas. Saya ada sari cat warna putih belakangnya. Kemudian saya mal. Mal itu kayak mencetak ukiran loh. Ukiran. Saya mencetaknya dengan buku gambar. Saya potong-potong, terus saya tempelkan, saya mal. Kemudian saya memotong bambu. Pilarnya saya gapiti biar kayak ketoprak asli. Kan ada gapitannya buat bongkar pasang ya, Mas. Ya, kayak gitu. Terus kemudian belakangnya saya cat. Biasanya saya menggunakan, kalau yang belakang menggunakan cat kayu warna oranye. Sudah itu kan sudah ngemal, Mas. Sudah ngemal itu saya mewarnai menggunakan cat. Untuk warna itu tergantung konsumen. Ada yang minta oranye, ada yang minta hijau, saya sesuaikan. Kemudian saya menggunakan cat tembok. Cat tembok harga murah, cuma 30.000. Kemudian saya campuri pigmen. Pigmennya itu yang mahal biasanya. Satu botol kecil itu 22.000. Itu sangat mahal. Jadi saya menggunakannya sedikit-sedikit ya, seperlunya saja lah. Terus sudah saya cat, kemudian saya ngandeli mulai melukis proses dari gradasi warnanya, terus gelap terangnya saya lukis juga. Terus sudah itu saya ngandeli lagi, terus akhirnya jadi. Terus yang terakhir itu menyeteli bongkar pasang. Nah itu yang susah. Karena kita harus mengepaskan di belakangnya dari bambu itu yang susah. Kemudian untuk proses membuat geber atau yang biasa disebut kelir ya, itu pertama-tama saya menanyai konsumen dengan ukurannya. Karena setiap konsumen tuh ukurannya beda-beda. Ada yang 30-50, ada yang 27-55, itu beda-beda. Jadi yang saya tanya dulu tuh ukurannya. Kemudian saya memotong besinya. Saya menggunakan besi diameter 8. Saya potong dengan gergaji mesin. Karena kalau saya potong pakai gerinda itu gak berani, takut kena tangan. Saya gergaji sendiri. Kemudian saya besinya itu biar gak berkata, saya ngecat dengan cat besi atau cat kayu warna hitam. Kemudian menunggu kering. Sambil nunggu kering saya memotong kayu untuk di atasnya. Kenapa saya menggunakan besi? Karena kalau gulungannya dari kayu itu nggak bisa
diukel no, nggak bisa ke atas no, diukel. Nah, jadi saya mengakalinya ya dengan menggunakan besi itu supaya kan kuat. Kan besi kan berat lah, kalau digulung kan ya ikut gulung kayaknya. Kemudian setelah itu saya mengeblok warna. Biasanya saya itu menggunakan warna biru. Harusnya salah ya, harusnya putih. Tapi karena saya pernah beli cat keliru, harusnya itu biru tua. Saya belinya malah biru muda. Jadi keliru, ya sudah saya pakai buat ngeblok. Nah. Kemudian saya menceket gambarnya. Biasanya gambar itu relatif ya, ada yang hutan, ada gambar laut, keraton, terus dagelan omah, terus skerem, kan beda-beda. Dan tingkat kesulitannya juga beda-beda itu. Kalau yang paling gampang itu ya melukis laut nih, terus melukis hutan itu kan cuma butuh waktu seminggu. Terus kemudian yang paling susah itu melukis keraton. Kayak keraton, kayak skerem kan butuh ukiran-ukiran banyak, mal-malan banyak, terus mengukirnya yang susah itu. Dari saya itu nggak pernah tiru-tiru karya orang, jadi saya menggunakan imajinasi saya untuk melukis itu, nggak pernah tiru-tiru orang. Kalau ada pesanan yang disuruh meniru ketoprak asli ya saya buatkan asli. Jadi kalau ada yang bilang saya ini nggak kreatif ya itu nggak benar lah. Bahkan karya saya sampai dianggap ngeprint di Facebook. Mas aku ngeprint ya mas, padahal hasil karya tangan saya sendiri. Ya sudah itu. Terus Mas Tommy kalau biasanya kan menjual di konsumen, sudah sampai di konsumen, apakah kadang Mas Tommy menerima respon yang buruk dari konsumen? Pernah, waktu itu saya mendapatkan pesanan dari Gomojo, dari Mas Budi. Lah pesan skerem nu geber yang paling depan loh, sebagai identitas ketoprak. Lah itu ternyata saya ngecatnya kurang kandel, itu marah ke saya. Jadi saya suruh ke rumah untuk saya cat lagi, dan akhirnya mau. Dari tanggapan respon konsumen yang buruk, bagaimana Mas Tommy menanggapinya sehingga bisa selesai masalahnya? Ya kritik itu wajar. Jadi saya menerimanya. Kalau memang kesalahannya bukan dari saya, ya saya nggak mau. Tapi kalau kesalahan itu dari saya sendiri, ya silakan mengadu ke saya. Nanti saya akan coba perbaiki. Sejak kapan Mas Tommy menggeluti dunia properti kesenian ketoprak? Sejak saya SD. Waktu itu saya bersama teman sekelas saya tuh bersama-sama membuat miniatur lah. Ada beberapa orang ya, 3 kayaknya. Itu satu hobi membuat miniatur no. Saya datang ke rumahnya no. Terus caranya kayak piye no. Terus bahkan dulu sampai saya kelas 3 tuh, saya kan membuat panggung di depan rumah yo. Waktu itu ada anak-anak SD lewat pramuka no. Lewat depan rumah saya. Itu saya dibully. Cak gede kayak miniatur no. Dibully lah. Terus bahkan dulu di SD itu saya membuat miniatur dari bata rumah itu warna putih. Saya punya kain seragam waktu TK, saya potong-potong, gebernya dari itu. Saya ukurannya kecil loh dulu itu, dari bata itu 15 cm. Apa yang ingin Mas Tommy sampaikan kepada orang yang telah mengejek atau merendahkan hobi Mas Tommy? Teruntuk kamu-kamu yang suka merendahkan saya, lihatlah saya. Karena saya bisa menghasilkan uang sendiri dari hobi saya. Bahkan itu saya tahun kemarin itu uang lukis itu terkumpul 4 juta. Saya sumbangkan untuk kurban. Alhamdulillah tahun kemarin bisa kurban dengan uang saya sendiri. Apa makna Hari Pahlawan untuk kehidupan Mas Tommy? Tanpa adanya pahlawan kita tidak akan merasakan kebebasan berpendidikan, berkreasi, dan berinovasi. Dan dalam mengemukakan pendapat, kita sebagai penerus
hendaknya meneruskan perjuangan beliau para pahlawan dalam hal-hal yang positif. Contohnya hal positif apa Mas Tommy? Bisa dalam berkreasi dalam hobi. Jadi kita mempunyai hobi ya kita kreasikan sendiri, kita kembangkan kayak gitu. Kalau yang hobinya melukis seperti saya setiap hari melukis. Kalau yang hobinya sepeda motor ya touring biasanya. Kalau yang hobi menulis ya berkreasinya ya lewat tulisan, lewat membuat artikel atau gimana gitu. Apa harapan Mas Tommy untuk pemuda masa kini dalam meneruskan perjuangan pahlawan? Kita sebagai pemuda harus mampu meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara berkreasi dan berinovasi. Dan kita sebagai tonggak penerus bangsa, jangan sampai kita memplagiasi karya orang lain. Apa target Mas Tommy ketika setelah lulus dari SMK BTB? Apakah Mas Tommy ingin kerja, kuliah, atau meneruskan kerjanya di bidang properti kesenian ketoprak? Nah ini yang saya bingung. Karena tanggapan orang-orang itu berbeda. Ada yang menyuruh saya untuk melanjutkan kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia. Dan ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa ini pantas di teknik sipil. Nah itu yang saya bingung. Sehingga saya masih memikirkan untuk saat ini apakah melanjutkan di hobi saya sebagai seniman atau melanjutkan karir saya sebagai arsitektur atau teknik sipil. Kalau orang tua itu menyuruh saya mengambil jurusan di teknik sipil. Karena kalau arsitektur itu katanya kuliahnya mahal kalau membuat maket itu. Jadi saya disuruh masuk teknik sipil. Teknik sipil kan bisa arsitektur juga masuk, terus hitung-hitungannya juga masuk. Kalau arsitektur itu kita itu disuruh mendesain saja tidak menghitung kekuatannya dari bangunan tersebut. Jadi orang tua menyarankan saya untuk di teknik sipil. Semoga apapun yang menjadi pilihan Mas Tommy dapat memberi manfaat bagi Mas Tommy dan orang lain. Amin. Oke teman-teman, pelajaran yang dapat diambil dari podcast hari ini yaitu kita sebagai pemuda harus mampu berinovasi dan menjadi tonggak untuk meneruskan perjuangan pahlawan. Dengan cara mengembangkan bakat dan fashion yang kita miliki. Bunga mekar di perbukitan. Sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Salam PTB. Benar, pintar, kekar, bisa. Saya Maratu Solika. Saya Jawad Burhanuddin. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye. Audio Jungle.